Halo semua, halo selamat pagi, siang, sore, malam. Kita lanjut subfokus berikutnya. Jadi kita saat ini di tutorial belajar.net, fokusnya ASP.NET Core, subfokusnya masih di Web API. Sub episode saat ini kita masuk ke Entity Framework, tapi kita masuk ke konsep yang lebih lanjut. Tentunya sekarang kita mencoba lebih dalam lagi yang berhubungan dengan desain database-nya, dan kita mulai masuk ke bagaimana memberikan status code yang benar sesuai dengan yang kita sudah discuss tentang HTTP Verb sub episode sebelumnya. Oke, kita sekarang mulai seri tutorial belajar.net bersama saya Eriawan Kusuma, dan ini adalah seri tutorial atau video tutorial mempelajari .NET dalam bahasa Indonesia, fokusnya ASP.NET Core. Kita subfokusnya sekarang ASP.NET Core yang Web API, sub episode-nya ini. Sedikit flashback, aplikasi yang kita develop itu adalah pencatatan registrasi mahasiswa. Kita pakai Visual Studio 2022 karena kita butuh itu untuk .NET 9, dan SDK yang saya pakai itu adalah 90300. Saya pakai Visual Studio 2022 versinya 17.14.6, dan kita mulai dengan pemikirannya kita pakai basic template aja, tentunya tanpa minimum API. Oke. Dan kita dari episode yang sub episode sebelumnya itu kita pakai EF SQL Server 2022, dan UI-nya nantinya kita rencananya pakai Blazor. Sekaligus saya akan belajar juga sebetulnya. Oke, ini gambaran umum aplikasinya. Kita sekarang fokus di Web API, berarti di layer yang ini ya. Jadi ada controller base-nya udah kita bahas, entity framework-nya sudah sempat kita bahas juga. Berikutnya ada OAuth, authentication, dan rate limit. Yang tidak nampak di sini itu adalah unit test. Saya sih rencananya unit test itu akan saya bikin sub episode sendiri ya, karena saya coba untuk menjelaskan apa itu namanya subbagian dari si unit test itu sendiri, yaitu ada inner loop, outer loop, dan lain-lain. Mungkin ada kayak teman-teman ingin tahu ada ya yang namanya integration test. Ini adalah gambaran HTTP verb dan status code-nya. Jadi ada CRUD, create, read, update, delete, di mana read itu pasti select, create-nya itu insert, update, delete, delete. Nah, yang relate atau yang berhubungan dengan verb-nya adalah get, post, put, patch, delete. Ini saya kasih ada tambahan ini option ya. Ini bukan CRUD, tetapi seringkali kita melihat option ini untuk melihat sebetulnya HTTP verb yang ada di satu web server itu apa aja. Nanti ini option ini akan semakin kelihatan hubungannya setelah kita selesai membahas yang namanya CEF, dan yang berikutnya kita akan bahas status code lebih lanjut. Nah, ini saya ada sedikit update ya. Seharusnya setelah ini kita membahas yang namanya kita bikin yang namanya desain database-nya lebih lanjut, kita selesaikan. Nggak cuma yang kemarin ada mahasiswa, ada jurusan, dan apa itu namanya itu geo provinsi ya. Jadi ada provinsi-provinsi di Indonesia. Nah, nanti itu provinsi itu akan kita sambungkan dengan alamat. Alamat itu kalau mau lebih bagusnya tentunya ada provinsi, dan provinsinya itu jangan dimasukin secara manual. Kita akan pakai provinsi dari data tabel provinsi yang kita punya. Ya, ini provinsi yang saya punya ini memang tidak dijamin akan selalu up to date ya, karena sekarang udah ada 30 lebih provinsi di Indonesia. Sekarang udah sekitar 32 atau 33 itu, saya lupa itu, atau mungkin 34 ya. Provinsi ini tidak akan kita biarkan untuk hardcode. Nanti itu juga akan ada hubungan dengan pada saat kita desain UI-nya. Tetapi yang namanya UI itu tidak terlalu penting pada saat kita mau bikin API-nya atau logic yang terkait dengan tidak hanya dia nampilkan informasi, tapi juga akan berhubungan dengan database-nya. Nah, ini kita database-nya pakai EF ya. Sekarang kita mencoba benar-benar menjabarkan langkah-langkahnya. Seperti yang sebelumnya saya jelaskan, itu ada code first, ada database first. Di yang kita kerjakan saat ini, kita kan sedang develop ya, kita akan pakai code first. Nanti kalau yang namanya database first, itu akan beda. Untuk memudahkan kita menjelaskan pakai EF-nya ini, saya akan pakai code first.
dengan catatan, dan itunya juga terkait dengan alasannya kenapa. Karena saya maunya kalau setiap kali kita develop dan kita debug, database-nya itu selalu dalam kondisi fresh. Oke? Dan di episode sebelumnya, saya ada kesulitan. Setiap kali saya mau menjalankan, waktu saya paksa supaya database-nya itu dibikin kosong, dia nggak bisa. Nah, saya udah nemu masalahnya. Tapi kita coba ya, ini memang bagian dari planning saya, materinya itu kita mempersiapkan atau setup EF Core pakai code first. Jadi langkah-langkahnya kita siapkan database provider yang dipakai. Dalam hal ini kita pakai SQL Server. Nah, bagusnya ini memang saya ada alasan juga pakai EF Core yang di SQL Server karena providernya untuk SQL Server itu sudah disediakan by default di SDK-nya .NET yang di .NET 9. Jadi sudah ada EF Core-nya. Tentunya pemakaian database masih nggak terlalu jauh beda dengan yang waktu zamannya web form ya, kita pakai database, kita butuh yang namanya connection string. Nah, connection string ini sesuai dengan sintak dan setting database provider yang dipakai. Kita udah sempat bahas sedikit. Jadi ada yang namanya trusted server certificate dan sebagainya, itu hanya spesifik untuk SQL Server. Itu contohnya karena kita pakai SQL Server, ya settingnya seperti itu. Connection string ini akan disimpan dalam file appsettings.json. File ini yang akan dipakai dalam web app yang akan memakai EF. Ya, sebenarnya juga bisa dipakai dalam console app juga. Dalam hal ini ya, kita kan fokusnya yang untuk web ini ya. Tapi bisa dipakai untuk kalau teman-teman punya console, WinForms, dan WPF, bisa pakai app setting ini. Berikutnya, jika kita akan selalu prefer database untuk development, seperti tadi yang saya jelaskan, ya sebisa mungkin dalam waktu development itu database itu selalu fresh. Disarankan untuk call method ensure create agar database selalu di refresh. Ensure create itu berarti method ini waktu dipanggil, kalau dia nggak ada database-nya dia akan create. Kalau dia sudah ada database-nya dia tidak akan create, tapi dia akan ngecek skemanya sudah ada apa belum, termasuk yang namanya tabel-tabel, relasi kayak key, primary key, dan sebagainya. Nah, ini yang saya jelaskan yang tadi, yang di episode sebelumnya, saya kok heran kok error-error. Agar ensure created berjalan dengan benar, ya metode itu ya, pastikan di connection string itu ada setting database, yang value-nya adalah nama database yang akan kita pakai di EF. Dan jangan pakai setting lain yang secara eksplisit mengganti atau bahkan menimpa nama database. Contohnya ini ya, contohnya pada pemakaian database di SQL Server, jangan memakai setting initial catalog jika kita akan memakai dan memanggil ensure created. Karena apa? Karena ensure created, dan ini juga berlaku di ada metode lain yang berhubungan dengan ensure created, yaitu ensure deleted. Ensure deleted ini mekanismenya sederhana. Kalau sudah ada database-nya di-delete. Berarti setelah kita ensure deleted, jangan lupa panggil yang namanya ensure created. Kalau enggak nanti ngaco itu. Tapi untuk mudahnya secara implisit ya, settingan untuk atau konfigurasi untuk ensure deleted dan ensure created ini membutuhkan di connection string-nya itu ada yang namanya setting database. Database sama dengan apa? Di mana value-nya adalah nama database yang akan kita pakai. Saya sarankan database jangan ada spasinya. Karena ada kemungkinan nama database itu sebisa mungkin jangan aneh-aneh, karena bisa jadi nanti kita akan pakai database lain selain SQL Server. Sekedar info aja, jika kita pakai database first, lantas 1 sampai 3 yang sama, 4 dan seterusnya tidak sama. Karena kita pakai database first, berarti secara implisit database-nya itu sudah ada dan tersedia sebelumnya. Ini yang akan sangat berguna sekali kalau kita punya database yang master datanya itu sudah harus ada, dan memang master datanya itu ada di banyak table. Misalnya gini, kita punya misalnya aplikasi yang contohnya itu paling gampang, yang banyak master table-nya itu aplikasi untuk toko kecil atau toko kelontong, di mana ada master barang, master supplier, bahkan ada master ini misalnya satuan yang dipakai, mau per item kah, atau beratnya, atau yang lain, misalnya berapa liter gitu ya. Dan kita juga misalnya ada master yang sebelumnya yang sudah kita lihat yang di aplikasi web akademik ini adalah misalnya apa? Provinsi.
Karena supplier itu akan ada alamatnya ada kotanya, dan ada provinsinya. Nah, itu akan sangat-sangat memudahkan kalau kita pakai database first, di mana master table itu sudah kita isi, daripada kita siapkan semuanya itu dalam bentuk coding, tentunya akan makan waktu lama dan tidak efisien. Dengan catatan, kalau database first itu, database-nya itu harus ada backup awalnya. Karena konsekuensi database itu sudah harus ada sebelumnya, berarti tetap harus ada backup-nya. Berbeda sekali dengan kalau kita pakai code first yang di step sebelumnya. Nah, secara otomatis dari sisi code-nya, di sisi EF, perlu ada yang namanya migration script. Nanti itu dia akan baca database-nya, dia akan baca skemanya, masuk table, dan kalau ada relasi-relasi yang terlibat, termasuk juga kolom yang mana jadi big key atau primary key. Setelah itu, si migration script itu akan memappingkan dari database menjadi kelas-kelas. Tapi silakan saya minta feedbacknya dan silakan komentar. Kalau memang tapi hal-hal kayak gitu tuh perlu dibahas, ya saya akan bikin spin-off-nya. Oke, nanti di community message atau community content yang di si YouTube ini saya akan bikin polling. Untuk saat ini saya akan jelasin ini dulu, si EF Core yang basic-basicnya. Kita sudah lihat di code first. Dan untuk database source seperti ini, tapi tidak akan saya demokan di video ini ya, database source ya. Karena kita fokusnya untuk develop, jadi database-nya pakai yang gitu dan selalu refresh. Masuk di Visual Studio. Nah, ini dia. Nah, sepertinya ini fontnya agak kecil ya. Saya besarin dikit ya teman-teman. Oke, ini saya jadikan 12 deh. Ini sudah saya update. Jadi inisial katalog sudah nggak ada lagi. Saya pakai nama akademik. Supaya membuktikan, ini saya akan masuk ke SSMS SQL Server Management Studio. Saya pakai SSMS 21 ya, karena itu sudah align dan sudah sinkron dengan Visual Studio 2022. Hore. Jadi ya tampilannya lumayan apa ya istilahnya, timnya itu lumayan mirip-mirip. Dan sekarang ini kita connect ke existing database ya. Setelah saya berhasil pakai yang ensure created ini, saya akan delete database si akademik atau drop database ya kalau di istilah database-nya itu atau SQL. Saya close existing biar memastikan ya jangan ada yang connect ke sini ya. Setelah itu oke, kita akan lihat ini akademik di delete sama dia. Oke, sekarang kita masuk ke yang DB util. Nah, kita lihat di sini ya keterangannya, summary-nya si ensure created ini, dokumentasinya adalah kalau database-nya tidak ada, database dibuat atau di-create. Kalau ada tapi nggak ada table, skemanya akan dibuat atau table-tablenya. Kalau database-nya ada dan table-tablenya ada, berarti tidak akan ada tindakan apapun. Oke. Nah, kan kita sudah hapus nih. Mungkin ini saya kecilin aja. Kita di sini sudah hapus si database-nya atau drop database ya. Ini biar dia. Oke. Kita ini ke drop database ya. Dan ini sayangnya nggak bisa dibikin always on top. Oke. Misalnya bisa nggak ya ini begini? Ini begini. Atau sebentar. Oh ya, bisa kayak gini. Supaya untuk demonya gampang. Nah, kita kemarin sudah pakai ini dan kita biarkan ya. Sebetulnya ini harusnya bisa kita efisiensikan lagi dari sisi ya, kalau ini sudah tadi itu kalau database. Nah, ini ensure created ini kalau kita lihat
kalau dia kondisi kita hapus seperti yang sebelah ini ya, dia akan return oke, dia true kalau database created, false. Jadi kalau true, database-nya tercreate atau dibuat sama Ensure ini, ya kita bisa adakan pengecekan, teman-teman. Jadi menjalankan yang initialize data ini hanya jika database-nya created ya. Jadi kita sedikit optimize nih. Nah, jika ini DB created, maka dia jalankan initialize data. Kita lihat masuk nggak? Ini mungkin saya biar nggak terlalu scroll ke samping-samping. Oke, kita jalankan. Mungkin lebih serunya di sini ya. Di ya, create DB if not access. Dia akan buka browser. Defaultnya saya pakai Microsoft Edge ya teman-teman, tapi lognya akan ambil di sini dulu. Biasanya belum. Oke, ini karena si ini ada di waktu dia belum run ya. Jadi masuk ke sini dulu. Dan kita debugnya kemana? Nah, ini dia. Oke, kita step into, step over. Oh, ini. Nah, ini dia. Setelah dia Ensure create, nanti akan terbentuk ya di sebelah kanan ini database-nya. Karena dia akan create database. Nah, ini akan true, teman-teman. Nah, ini akan true. Dan kita lihat di sini database-nya tercreate, lognya akan nampil seperti ini. Oke. Kemudian kita refresh di sini. Nah, ini dia. Dan dia belum ini ya, belum ngisi data ya, teman-teman. Baru yang prepare dia ke database-nya dan tabel-tabelnya. Ini karena dia true, maka dia akan masuk ke initialize data. Nah, dia masuk sini. Kita continue. Dia akan create. Maksudnya create ke datanya ya, sesuai dengan logic yang ada di situ. Dan kita cek. Ini tabelnya sudah ada. Karena kita marking key-nya, dia akan ada bikin BK-nya, teman-teman. Ya. Ini dia master jurusan, dan yang master mahasiswa ini ada FK-nya juga ya, teman-teman. Nah, ada FK ke jurusan. Yang ini memang belum ada FK-nya. Karena ini kita akan bikin FK-nya kalau sudah ada yang namanya alamat. Data alamat itu nanti kita akan taruh di master mahasiswanya. Jadi ini sudah saya demokan dan alhamdulillah sudah jalan ya teman-teman. Yang namanya ini tombol play-nya di mana? Oh, tapi sudah normal. Oke. Nah, sekarang kita akan ini karena sudah berhasil ya. Kita tutup. Nah, sekarang kita akan pakai yang namanya filenya yang HTTP itu. Ya. HTTP ini send request yang ini ya benar ya. Jalankan ini ya. Bentar ini saya matiin aja dulu. Disable. Dan kita balik lagi itu mana itu, ini dia. Ini angin berhubung, angin semilir. Oke. Ini sudah. Dan kita lihat katalog lainnya ya. Kita pakai karena kita sudah bahas ini di episode sebelumnya ya. Kita bisa intip-intip ini katalog API-nya apa aja. Nah, ini saya akan coba Geo Indo Province ya. Ini kita ada get
Indo Province. Ini dia akan harusnya tuh get semuanya. Oh sorry, ini salah di ya. Jadi dia akan get semua provinsi yang kita punya. Dan kita akan pakai ini juga untuk kita coba di HTTP. Get ini. Jangan lupa ya kita accept application JSON. Supaya lebih amannya kasih ini supaya dia ada kayak semacam ini hanya sampai berhenti di sini aja, nggak ada yang lain-lain. Kalau kita mau nambahkan di bawahnya biar enak. Oke, kita get in the province ini sekarang dan kita dapatkan data yang sama, alhamdulillah ya. Nah sekarang ini kalau kita mau untuk yang lain-lain, di sini sudah ada yang controllernya ya. Nanti akan saya demokan. Untuk bikin cepatnya itu ada cara yang lumayan gampang tapi harus sedikit hati-hati. Ini kita coba API yang lain. Jadi get ini kalau di provinsi ini ada dua, ada get semuanya, ada get satu doang seperti ini. Jadi ini ada get Geo Indo Province, di mana dia mappingnya dari segi API-nya ini adalah Geo Indo Province 5 gitu ya. 5 ini contoh ID-nya. Kita akan pakai, bentar ini kayaknya saya save aja. Kita akan pakai contoh ID yang ada, ini ada 5 ini. Jadi saya akan copy ini ya. Ini kalau teman-teman lihat ini ada tandanya ini centang hijau, berarti dia terakhir kali dipanggil itu sukses. Jadi mirip-mirip kalau kita jalanin unit test. Nah, kalau teman-teman belum tahu unit test apa, tenang, nanti akan saya demokan. Kita kasih 5. Terus ini ada coba 3. Dan ini save dulu. Kita send request yang ini. Nah, ini keluarnya tuh per row. Satu row yang kita cari. Bukan per row apa, hanya satu row. Berdasarkan informasi si ID yang kita jadikan PK-nya gitu. Nggak harus angka sih, tapi bisa macam-macam. Dalam hal ini angka 5. Kita sudah demokin yang dia kembalikan semuanya dan dia per ID. Yang ada di sini, yang mana tadi itu si Geo ini saya generate. Saya nggak ngetik dari nol ya teman-teman. Caranya mudah, tapi ini saya stop dulu. Jadi kita bisa begini nih. Add controller ya. Di sini kita bisa milih ya. Pilih yang API yang pastinya ya, karena kita nggak pakai MVC full. Dan kita milih API. Itu ada dua macam kalau kita berhubungan dengan Entity Framework ya. Ini ada with action. Ini ada read write endpoint. Tapi untuk lebih mudahnya yang kita samakan aja dengan yang existing yang sudah ada ini di Indo Province, kita akan pakai API controller yang with actions. With action nanti akan ada pertanyaan DB konteksnya kelasnya apa gitu. Dan ini sangat-sangat menarik ya untuk mempercepat pembuatan sebetulnya. Oke, kita akan pakai ini namanya item template ya teman-teman. Item template untuk apa? API. API ini ada subnya, API controller with action using entity framework. Kalau kita add, nah ini ada model kelasnya. Model kelasnya kita akan pakai yang sudah ada nih, misalnya master jurusan. Master jurusan ya, Poco ya. Dan seperti biasa, DB konteksnya apa? Kita pakai yang ini. Ya, academic registration. Ya, kalau ada lebih dari satu, dia akan muncul lebih dari satu. Tapi karena dia nemunya cuma satu, ya kita pakai yang ini aja biar gampang. Dan sudah ada kayak semacam konvensi, master, jurusan, terus controller. Jadi controllernya di belakangnya.
Ini kita tambahkan, kita add, nanti dia akan ada di dalam foldernya controllers. Ya, kita lihat di sini. Nah, lumayan sama kan dengan yang sebelumnya. Jadi kita juga akan bisa coba-coba. Yang saya kepingin coba ya, teman-teman, kalau ternyata nggak ketemu, ini kalau dia nggak ketemu, dia kembali not found. Not found di sini itu adalah metode yang mengembalikan not found result ya, teman-teman. Jadi ini adalah not found result. Nah, not found result ini dia akan mengembalikan 404 karena not found itu 404. Tetapi nanti kita akan lihat bentuknya tidak kurang enak untuk dilihat sebetulnya. Ini kalau kita lihat di sini 5 ada. Gampangnya kita jalankan dulu. Nah, pasti berhenti di sini ya. Ini kita disable dulu ya teman-teman. Disable, ini disable, ini disable. Ya. Database-nya sudah ada. Jadi nggak perlu ngapa-ngapain kan. Ya. Ini berarti web API yang sudah up. Sekarang kita coba HTTP-nya ini. Kita coba yang ini dulu. Saya mau tahu ini dia ID-nya sampai berapa gitu ya. Ini sampai 10. Berarti kalau saya di sini, saya nyoba nih. Bentar, ini saya bikin lagi di bawahnya. Oke. Saya pakai ID yang pasti nggak ada 100 gitu ya. Terus kita send request. Nah, ini akan mengembalikan not found. Nah, ini yang saya bilang, informasi seperti ini tentunya terlalu generik. Jadi kita ngelihatnya itu kurang enak gitu ya. Walaupun ini sudah memakai informasi yang cukup apa istilahnya, cukup kaya ya, karena dia udah ada ngasih tahu title-nya apa, statusnya 404, trace ID. Nah, trace ID ini tentunya akan sangat-sangat berguna teman-teman, karena ini akan menjadi ID kita untuk memastikan ada masalah dengan respon yang seperti ini. Trace ID ini unik untuk respon di jam itu, saat itu, dengan statusnya ya 404 atau bisa jadi 500 misalnya server error. Nah, ini. Tetapi informasi ini masih kurang lengkap. Ini sudah pakai yang namanya teknologi adalah apa istilahnya, bukan teknologi ya, standar yang istilahnya itu problem detail. Nah, problem detail ini sudah saya buka ya. Ini powerful ya teman-teman konsepnya. Di sini kita bisa lihat untuk handle error di ASP.NET Control Base Web API ya. Itu dia bisa nampilkan ini. Tapi kalau ini aja sepertinya kurang tepat ya. Kalau misalnya memang dari segi API itu ya harusnya ada hal-hal yang bisa kita handle ya. Misalnya memang kita mau ngasih tahu kalau not found, itu ada yang namanya problem detail teman-teman. Saat ini ada value response. Nah, ini dia. Ini ada client error response. Kita pakai yang namanya problem detail. Kalau kita cuma begini saja, tetapi kita bisa nambahkan yang namanya problem detail. Di problem detail ini, contoh pemakaian seperti ini ya teman-teman. Kalau dia oke ya nggak ada masalah. Tetapi kalau misalnya kita mau ngasih tahu, ini ada division by zero dan sebagainya ya. Termasuk nanti misalnya not found itu apa yang kita mau jelasin, kita bisa pakai problem detail. Nanti linknya akan saya kasih. Ini kan jadi detail kan, negative or complex number are not allowed gitu misalnya.
Negatif ini alert itu ada di sini ya code-nya. Kalau ini customers problem detail. Tapi sebetulnya kalau kita mau lebih bagus lagi ya teman-teman. Bentar kita lihat dulu code-nya yang kita lihat yang di ini saya pakai Geo. Berarti yang di Geo. Nah, ini saya buka aja. Ini dia kembaliannya berupa not found. Oke, kita lihat ada overload ya. Seberapa banyak informasi yang bisa kita intip dari overloadnya. Saya tekan Ctrl Shift spasi ya. Ini ada yang nggak ada parameter, ada yang pakai parameter. Produce status code 404. Mana ini ada objeknya? Ini objeknya ini adalah kita akan bisa customize objek apa yang mau kita passingkan untuk ngasih tahu yang not found itu apa ya teman-teman. Yang not found itu apa, dan tentunya akan lebih bagus lagi. Jangan cuma not found terus berhenti di sini aja. Jadi ini adalah suatu hal yang kita akan coba customize lebih lanjut di episode berikutnya. Tapi sekarang kita, karena by default saya sudah tambahkan di sini ya. Jadi setelah kita initialize yang SQL servernya, saya tambahkan di awal-awal add problem detail. Add services required for creation of Microsoft ASP.NET Core MVC problem detail for failed request. Misalnya 401 ya, unauthorized, tapi biasanya unauthorized itu juga sudah dihandle sama ASP.NET Core ya. Kalau dia authorization-nya gagal atau memang nggak ada authorization-nya, kalau kita mau pakai problem detail. Ini idealnya use exception handler ini bisa juga hanya enable pada saat kita debug. Kalau di production jangan ya teman-teman, karena kalau kita enablekan ini nanti tampilannya akan seperti yang kita lihat tadi di dokumentasi ini. Terlalu detail ya teman-teman. Ada informasi seperti ini. Jadi ada satu page yang dia jelasin ini endpoint-nya apa, exception-nya di mana, line berapa, kelihatan semua. Nanti source code-nya saya sarankan hanya untuk di development, tidak di production. Kita bisa. Sekarang kita kayak apa istilahnya itu? Mastiin ya. Ini hanya kita pakai di debug aja. Nah, ini kita add if. Ini hanya akan ada di konfigurasi debug. Kalau teman-teman pengen tahu nih bener apa enggak, ganti aja konfigurasinya ke release. Kita ganti lagi ke debug. Nah, baru dia enable kan. Saya kembalikan lagi ke release. Nah, dia nggak bisa dilihat ini objeknya apa. Begitu kita balik lagi ke debug. Yang namanya si compilernya dan initialisasinya akan ngasih informasi seperti ini. Ini sudah saya kasih contoh ya. Defaultnya ini nggak ada ya di template-nya. Tapi ya harusnya ini dibungkus debug begini. Oke, jadi kita sudah lihat ada add problem details, kemudian ada exception handler. Di video berikutnya kita akan coba lebih lanjut mengimplementasi problem detail. Nggak cuma not found itu ya, tapi juga kita akan bikin objek yang ngasih tahu pada waktu kita ada respon itu, kamu mau cari informasi ini, objek ini nggak ada. Itu alangkah baiknya kalau kita bungkus ya, nggak cuma ya kalau not found ya kita kasih tahu ini nggak ada dengan ID itu ya. Tapi yang lain-lain kayak misalnya apa? Misalnya kita mau ngasih tahu kalau kamu mau insert, jangan insert objek yang sudah ada gitu misalnya. Apalagi kalau ID-nya dia pakai lagi. Karena kalau teman-teman masih ingat ya, kita waktu bikin yang namanya PK untuk master ini, master table ini, kita pakai strategi untuk tidak generate otomatis, alias database generation-nya itu option-nya itu none. Ya ini adalah value-nya enum. Kalau kita lihat di sini enum itu apa aja. Ya ini ada none, ada identity, ada computed. Kalau computed, waktu dia generate, kita harus supply logiknya. Kalau identity itu dia auto increment. Kalau none itu kita isi manual.
Ini saya butuhkan karena apa? Karena kalau kita lihat di sini, waktu di detailnya ini kan semua data saya isi manual. Ini saya isi manual karena saya maunya kalau ID-nya 1 dia Aceh, 2 ini isinya itu auto generate. Kalau ada perubahan delete dan sebagainya, PK-nya tidak bisa dipaksa supaya datanya konsisten. Maksud saya gini, kalau ini provinsi ini sudah ada child datanya, misalnya dia dipakai di alamat-alamatnya si master mahasiswanya itu. Nah, nanti kalau misalnya kita ada data baru lagi, tapi yang data yang lama mungkin di delete, kita bisa sih pastikan ada yang namanya cascading delete. Dimana kalau master geo induk provinsi itu alamatnya harus di delete, tetapi kalau alamatnya di delete akhirnya kalau si data alamat itu melekatnya di tabel master mahasiswa ya, nanti akan ada masalah, row-nya juga ikut ke delete dan itu rasanya aplikasinya itu aneh dan jelek itu namanya kualitasnya karena tidak sesuai dengan best practice. Jadi master ini terutama kayak master geo provinsi ya dan master mahasiswa itu jangan di delete. Handle-nya bagaimana nanti kita akan bahas di video berikutnya ya, episode berikutnya. Tetapi untuk masalah itu jangan di delete. Nah, yang lebih menariknya kembali lagi ke masalah yang diskusi problem detail itu. Kalau dia nggak ketemu waktu kita, bentar mana tadi HTTP-nya ini, kita coba cari ID ini not found. Nah, harusnya title not found ini jangan asal begini. Ini kita harus bisa customize ya, teman, untuk yang not found ini. Ya, trace ID-nya bisa kita definisikan mau ditampilkan apa enggak, tetapi untuk ini trace ID ini biarkan aja karena kita di development. Kedua, nanti seringkali trace ID ini akan ada jika kita deploy ke cloud ya, misalnya ke Azure. Yang kita lihat di sini itu benar-benar mirip tampilannya trace ID yang ada di Azure ya. Bisa jadi trace ID-nya itu beda karena ini trace ID aplikasi. Nanti yang trace ID di Azure itu mungkin ada beda lagi. Saya belum sampai saya lupa itu apakah sama atau beda ya. Tetapi intinya itu akan sangat membantu kita trace ID itu untuk mencari titik mana yang di log itu yang misalnya ada lapor dari customer, oh ini ada trace ID-nya ini. Trace ID itu kita akan cari di lognya, oh log yang ini gitu. Karena trace ID itu selalu sebisa mungkin unik ya. Kalau kita lihat di sini, dengan begini sub episode ini berakhir dulu supaya saya nggak terlalu lama-lama untuk menjelaskan ini dan sebisa mungkin tidak sampai 40 menit. Semoga. Oke, kita akan bahas lebih lanjut tentang problem detail, customize-nya ya. Jadi teman-teman sudah lihat ya secara umumnya best practice-nya ini sudah benar ya. Minimal kalau kita lihat pakai saya generate dari template yang sudah ada itu sangat-sangat terbantukan. Kalau dia nggak temu ya dia not found. Dan kalau misalnya kita mau yang namanya ini put ini berarti update. Kalau kita mau update, kalau dia antara ID yang kita mau cari dan datanya itu nggak sama, dia byte request. Nah ini tetap harusnya itu ada reasoningnya ya. Byte requestnya itu kenapa sih sebetulnya itu ya. Dan kemudian ada kalau dia oke ya, dia set zero-nya itu modified, setelah itu dia save. Kalau ada problem waktu dia save atau exception, ternyata ada masalah konkurensi. Jadi misalnya pada waktu dia mau update ini ternyata ada yang hapus itu row-nya. Kalau nggak ketemu dia not found. Kalau enggak ya dia akan cuma true aja exception-nya apa gitu. Ini sebetulnya kurang lengkap ya. Harusnya nggak cuma ngecek ini tapi juga ngecek yang lain-lain. Seharusnya ada tambahan satu catch lagi. Oke, dia akan ngecek ini. Selanjutnya itu ada pengecekan catch exception. Karena hal seperti itu harusnya di-handle. Terus kalau ini sudah tidak ada ya ini yang saya herannya ini kalau dia oke, no content. Ini menurut saya ini kurang tepat ya. Harusnya dia ngasih tahu kalau update-nya itu sukses. Ya sebaiknya jangan return no content karena tidak jelas. Ya namanya ini generate dari template yang sudah ada dari Microsoft. Kita akan coba
apa ya, semua update ini harusnya jangan no content ya. Ini harusnya ini selain ada put harusnya ada patch. Sini ada patch. Oh bisa. Oke, benar. Jadi kita bisa selain get sama post juga bisa put ada patch. Ini yang delete ini. Kalau delete berarti datanya harus sudah ada. Kalau tidak ada ya berarti tidak bisa di delete. Makanya ini dia kalau dia nggak nemu ya, setelah dia vanishing kalau dia nggak nemu maka not found. Nah, not found ini ya generik sekali ya seperti tadi ya responnya teman-teman. Kita bisa coba delete, di mana nih parameternya adalah ID. Kita tambahkan di mana tadi? HTTP. Oke, ini dia. Ya, teman-teman lihat ya, powerful sekali ya. Saya nggak pakai yang namanya Postman atau Insomnia atau apapun itu ya untuk testing REST API. Ya, kita ganti jadi delete. Ini penting ya, saya tadi harusnya jangan keburu mengakhiri dulu, tapi ini kita coba yang ini. Setelah ini kita akhiri episode ini. Sebentar, saya jalankan dulu. Oke, dia sudah up dan kita request. Nah, not found. Not found-nya not found apa gitu ya. Ini yang akan kita custom juga. Jadi dengan ini episode ini selesai. Penjelasan problem detail dan respon statusnya itu gimana kita benerinya akan kita lanjut di episode berikutnya. Syukur-syukur kalau bisa episode berikutnya itu juga akan kita tambahkan datanya, terutama yang alamat ya, dan kita coba link ke GeoIndo Province ini. Dan kalah pentingnya bagaimana caranya kalau kita punya suatu titik, misalnya gini, kita mau search row based on ID-nya ya. Kalau dia nggak ketemu itu bagaimana? Tentunya akan lebih bagus kalau kita punya satu metode di mana kita bisa pakai di titik yang misalnya get yang ada atau butuh ID seperti ini. Gak cuma di GeoIndo tapi juga ada di master mahasiswa, terus juga ada di master jurusan. Kita perlu itu. Kita lihat aja nanti di video berikutnya, episode berikutnya, episode 5 tentang problem detail dan respon status code, dan kita coba implementasi. Oke, tentunya saya akan ubah deskripsi video yang sebelumnya. Seharusnya setelah ini coba langsung itu ya, lanjut benerin datanya, masukin alamat dan sebagainya, tetapi enggak, kita akan masuk ke problem detail karena menurut saya ini penting. Kalau dia tidak gagal, dia akan hijau. Nah, ini seperti ini. Jadi sekian bahasan episode kali ini teman-teman, dan jangan lupa silakan berkomentar, silakan kasih feedback. Tentunya saya berharap feedbacknya itu konstruktif supaya kita semua dapat mengambil manfaat dari video-video saya ini. Dan tidak kalah pentingnya, kalau teman-teman merasa ini berguna, kalau belum subscribe, tolong subscribe, like, dan sebarkan video-video saya ini ke teman-teman yang lain yang membutuhkan, karena saya hanya fokus untuk belajarnya. Kalau teman-teman perhatikan video-video saya memang fokus ke fundamentalnya dulu, karena ekspektasi saya seringkali fundamental tuh sering kelewat, belum tentu teman-teman mau fundamentalnya, tahu-tahu nanti pas waktu di real pembuatan aplikasi pas sudah kerja seringkali bingung, seringkali atau mungkin cemas ya, aduh gimana ini saya udah terlanjur keterima kerja kok kelihatannya nggak bisa-bisa. Jangan lupa ya, kalau belum subscribe silahkan dibagi-bagi. Saya akan perbaiki deskripsi videonya, terutama yang sebelum-sebelumnya. Yang episode 1, 2, 3 itu plan saya akan saya update ya. Jangan lupa, coding itu bahagia. Teman-teman tetap semangat. Apalagi kayaknya itu saya ada yang agak lupa ya. Oh ya, saya akan bikin polling apakah IF ini mau jadikan spin-off apa enggak. Yang pasti async await sebelumnya itu akan saya jadikan spin-off. Tapi kalau teman-teman mau minta detail ini saya butuh jawaban dalam bentuk data ya teman-teman.
Bisa dalam bentuk komen. Kalau misalnya komennya itu lebih dari 5 yang komen, saya akan bikin spin-off-nya. Sambil nanti saya akan posting polling. Tapi terima kasih dan sampai jumpa. Dadah.